Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati, yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya. Semoga Allah ijabah dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati juga penyiar dan operator El Gangga hari ini yang bertugas, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sama-sama mengenal akan adanya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau adalah juru selamat untuk umatnya, yaitu umat Islam, umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar atas alam semesta karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menulis kitab khusus tentang sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum merayakannya. Berikut penulis mengutip sebagian isinya. Faslun fi bayani fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Wa qala Umar radhiyallahu an, man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Wa qala Ali karamallahu wajhah, man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil imani wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Fasal yang menjelaskan keutamaan merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya kisah daripada kelahiran, tapi kisah dari kehidupan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya orang tersebut kawan karibku di dalam surga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, barang siapa yang membesarkan, mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang tersebut telah menghidupkan agama Islam.
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan orang tersebut telah syahid pada perang Badar dan perang Hunain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, barang siapa yang membesarkan atau mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang tersebut menjadi penyebab terhadap bacaan kisah maulid, niscaya orang tersebut tidak keluar dari dunia ini kecuali bersama iman dan masuk surga dengan tanpa hisab. Wa qala Hasan al-Basri radhiyallahu an, wadidtu law kana li mislu jabali Uhudin dahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Junaid al-Baghdadi quddusullah sarahu, man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Wa qala Ma'ruf al-Qurhi qaddasallahu sarahu, man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasarahu Allahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyina wa kana fi a'la al-illiyin. Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an berkata, aku berniat jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka akan aku infakkan untuk membaca kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an berkata, barang siapa yang hadir pada acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan atau mengagungkan kemuliaannya, maka sungguh ia mendapat keberuntungan dengan iman. Syekh Ma'ruf al-Qurhi radhiyallahu an berkata, barang siapa yang mempersiapkan makanan untuk membacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru dan wangi-wangian karena mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mengumpulkan orang tersebut pada hari kiamat bersama golongan yang pertama dari para nabi-nabi, dan orang tersebut tempat yang paling tinggi. Wa qala Wahid asrahu wa Farid dahrahul Imam Fakhruddin Ar-Razi, ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhara min al-ma'kulati illa dhaharat fihi al-barakatu wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dhalikal ma'kuli fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu la'akalihi. Wa in quri'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman sariba min dhalikal ma'i dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu ghillin wa ghillatin wa la yamutu dhalikal qalbu yawma tamutu qulub. Wa man qara'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukatin fiddatin kanat aw dahaban wa khalata tilka darahima bi ghairiha waqa'at fiha al-barakatu wa la yaftaqiru sahibuha wa la tafrughu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seorang yang tinggal di masanya yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu an berkata, tiada seorang yang membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas makanan yang asin, gandum, sesuatu yang lain dari macam makanan kecuali nyata padanya keberkahan. Dan segala sesuatu dari makanan tersebut yang sampai kepadanya maka bergoncang dan tidak tenang sehingga Allah Jalla Jalaluh mengampuni dosa orang-orang yang memakannya. Jika dibacakan Maulid Nabi SAW pada air, maka siapapun yang meminum air tersebut niscaya telah masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluar darinya 1000 dendam dan dengki, dan hatinya tidak akan mati pada saat semua hati mati. Dan barang siapa yang membaca Maulid Nabi Muhammad SAW pada dirham yang ditempa atau dicetak dari perak atau emas, lalu dicampurkan dengan dirham, yang niscaya keberkahan juga akan mengena pada yang lain, dan pemiliknya tidak akan kekurangan dan tangannya tidak sepi dari dirham berkah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mitra, dimanapun saja Anda berada yang sedang mendengarkan, mari sama-sama sejenak kita merenung bahwa kita sama-sama perlu dan harus mencintai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperingati Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ada seseorang manusia yang pertama dicintai bahkan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mencintai beliau karena beliau sangat menginginkan keselamatan untuk kita sebagai umatnya, untuk kita yang dicintai oleh beliau. Maka daripada itu kita agungkan kemuliaan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di mana saja kita mendengar ada peringatan Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut serta di sana dan kita agungkan Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bantu syiarnya, kita berkumpul dan sama-sama kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya Gus Edward Abu Bakar sangat merindukan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pasti para mitra dimanapun saja Anda berada sangatlah merindukan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah membaca daripada kisahnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk bisa berjumpa dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan bisa juga melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji di Baitullah, dan semoga segala kekurangan kita, kebutuhan kita dicukupkan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Gus Edward Abu Bakar, mari kita berziarah ke makam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan beribadah di Baitullah baik umrah dan haji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.